Pengertian dari transkultural yaitu transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Trans berarti alur perpindahan, jalan lintas, atau penghubung. Sedangkan kultur berarti budaya, dan transkultural dapat diartikan sebagai pertemuan kedua nilai-nilai budaya yang berbeda melalui proses interaksi sosial. Transkultural nursing merupakan suatu area kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya. Selanjutnya kita masuk dalam konsep transkultural. Di sini Kasir Barbara dalam 1900. Selanjutnya kita masuk dalam konsep transkultural. Kasir Barbara tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Nursing, Concept and Procedures mengatakan bahwa konsep keperawatan adalah tindakan perawat yang merupakan konfigurasi dan ilmu kesehatan dan seni perawat yang meliputi pengetahuan, ilmu humanistik, filosofi perawatan, praktik klinis keperawatan, dan komunikasi ilmu sosial. Konsep ini memberikan penegasan bahwa sifat seseorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam perawatan adalah bersifat psikososial spiritual. Nah, selanjutnya di sini ada peran dan fungsi sebagai transkultural. Perawatan transkultural merupakan bidang yang relatif berfokus pada studi, perbandingan nilai-nilai dan praktik budaya tentang kesehatan dan hubungan dengan perawatannya. Leninger tahun 1991 mengatakan bahwa transkultural nursing merupakan suatu area kejadian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya. Menurut Dr. Madeline Leninger, studi praktek perawatan kesehatan transkultural adalah berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan kesehatannya. Dan yang berikut adalah konsep dan prinsip dalam asuhan keperawatan transkultural. Yang pertama budaya, dan yang kedua kultural, dan yang ketiga diversity, dan yang keempat etnosentris, dan yang kelima ras, dan yang keenam cultural shock, dan yang ketujuh diskriminasi, kedelapan stereotyping, dan yang kesembilan assimilation, dan yang kesepuluh perduji. Berikut adalah pengkajian asuhan keperawatan budaya. Pengkajian tentang budaya klien merupakan pengkajian sistematik dan komprehensif dari nilai-nilai pelayanan budaya, kepercayaan dan praktik individual, keluarga, dan komunitas. Perawat dalam melakukan pengkajian terhadap kebudayaan klien dimulai dari menentukan warisan kultural budaya klien, latar belakang organisasi sosial, dan keterampilan bahasa, serta menanyakan penyakit atau masalah untuk mengetahui klien mendapatkan pengobatan rakyat secara tradisional, baik secara ilmiah maupun meso-giso-religius atau kata ramah suci untuk mencegah dan mengatasi penyakit. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan komponen pengkajian budaya untuk menyediakan informasi berguna dalam mengumpulkan data kebudayaan klien. Faktor penyebab keberagaman budaya. 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa dan dialek. 3. Keberagaman agama. 4. Keberagaman seni dan budaya. 5. Faktor pembentuk budaya. 6. Faktor perubahan budaya. Peran masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya. 1. Mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari anggota masyarakat, tidak mementingkan kelompok, ras, etnik, atau kelompok agamanya. 2. Meninggalkan sikap primordialisme, terutama
agama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme berlebih-lebihan. 3. Menegakkan suprematisme hukum yang artinya sesuai peraturan formal harus berlaku pada semua warga negara tanpa memandang kedudukan sosial, ras, etnik, dan agama yang mereka anut. Diversity dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian diversity atau keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tingkah laku, macam jenis, warna corak ragi, dan laras. Sehingga keragaman berarti perihal beragam-ragam berjenis-jenis. Perihal ragam hal jenis keragaman yang dimaksud di sini suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Kedua, unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. Ada suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, tata krama, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Ketiga, problem diskriminasi. Diskriminasi adalah sebuah tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seseorang atau kelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, dan kelas sosial ekonomi, serta kelamin, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta batas negara dan kebangsaan seseorang. Tuntutan atas kesamaan hak bagi setiap manusia didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sifat dari HAM adalah universal dan tanpa pengecuali, tidak dapat dipisahkan dan saling bergantungan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.